Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Siang Pak, Waalaikumsalam. Oke baik, perkenalkan saya Perawat Aziz, saya perawat yang berdinas pada siang hari ini ya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa ya Pak? Azab. Bapak Azad ya. Oke, boleh saya lihat dulu gelang mesinnya Bapak? Bapak Azad, oke. Betul ya, dengan Bapak Azad. Nah baik Bapak Azad, maksud dan tujuan saya datang ke ruangan Bapak pada hari ini itu untuk melakukan perawatan luka oris atau ores kepada luka Bapak. Nah tujuannya itu untuk mendeteksi apakah terdapat komplikasi di daerah luka yang telah digips ini atau tidak ya Pak. Untuk waktunya sendiri itu kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Nanti saya akan melakukan beberapa pengkajian terhadap Bapak. Oke, apakah Bapak setuju? Iya. Yang kita lakukan di ruangan ini saja ya Pak. Oke baik. Nah sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu dan kita jaga privasi klien dengan menutup sampiran yang ada di sekitar tempat tidur klien. Oke baik Bapak, Bapak lebih nyaman posisi ini atau duduk Bapak? Duduk. Duduk lah ya Pak. Oke baik. Mari Pak saya bantu. Oke baik Bapak, langsung ke tindakan ya. Saya akan membuka gips Bapak terlebih dahulu ya. Oke baik. Nah di sini setelah kita buka gips, kita lihat bagaimana keadaan luka dari si klien ini. Nanti periksa juga keadaan luka jahitan dari klien ini, apakah terdapat infeksi atau tidak, dan bagaimana keadaan warna kulit dari bekas luka yang di gips tadi. Nah baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan 5 pengkajian terhadap Bapak ya. Oke baik. Oke baik, pengkajian yang pertama yaitu kita kaji keadaan dari luka klien ini apakah terdapat pendarahan yang tersembunyi atau tidak. Nah, yang kita lihat di sini yaitu jenis lukanya, luas luka dan bagaimana daerah di sekitar luka ini. Dan kita lihat dan kita periksa juga TTV-nya atau denyut nadi dari klien ini. Nah, denyut nadi Bapak normal ya. Nah, itu lalu selanjutnya kita akan memeriksa area di sekitar luka yang di gips tadi dengan menggunakan pen light. Nah, kita kaji bagaimana keadaan kulit di sekitar luka klien ini. Apakah mengalami infeksi atau tidak? Apakah mengalami luka lain atau tidak? Lalu pengkajian yang kedua yaitu kita mencek risiko neurovascular compromise-nya. Nah ini dapat terjadi apabila ketika pemasangan gips di bagian luka tersebut terlalu kencang. Dan ini kita lakukan pengkajian dengan menggunakan CSM, yaitu dari color, S-nya itu sensation atau sensasi, dan yang ketiga M yaitu movement-nya. Oke, yang pertama itu kita cek dulu dari color atau warna ya Pak. Nah caranya itu kita tekan di bagian kuku kalian ini selama 3 detik. Nah kita periksa apakah warna dari kuku yang kita tekan tadi kembali seperti semula atau tidak. Dan keadaan kuku Bapak ini normal ya. Oke baik. Nah yang kedua yaitu kita akan mengecek sensasi atau rangsangan dari tangan si klien ini. Apakah Bapak bisa merasakan tangan saya Pak? Bisa. Oke. Nah, di sekitaran atas ini apakah Bapak bisa merasakan sentuhan saya? Bisa. Bisa ya Pak? Nah itu berarti sensasi dari kulit klien ini masih normal. Yang ketiga itu movement atau gerakan. Nah Bapak boleh menggerak-gerakkan jari Bapak. Oke, Bapak bisa mengangkat tangan Bapak sedikit Bapak. Oke bisa ya. Nah berarti ini gerakan atau movement dari si klien ini normal. Dan ini kita lakukan pengkajian ini 8 jam setelah pemasangan gips. Itu satu kali selama 2 jam di 8 jam yang pertama itu, dan satu kali selama 4 jam di 48 jam berikutnya. Lalu pengkajian yang ketiga ini kita mencek apakah ada kompartemen sindrom atau tidak. Nah jadi kompartemen itu merupakan satu ruangan yang ada di dalam otot kita, dan itu bersifat kaku dan tidak elastis. Nah, karena dia bersifat kaku dan tidak elastis itu cairan yang berada di luar itu murah masuk ke dalam, dan lama-kelamaan akan menumpuk, dan itu akan menghentikan aliran darah yang menuju ekstremitas. Nah, di sini contohnya itu ke ekstremitas jari. Nah, ini ditandai dengan kalian ini merasakan kebas atau mati rasa di bagian lukanya, itu terutama di bagian luka dan bagian di jarinya. Oke baik Bapak, apakah Bapak
selama pemasangan gips kemarin di tangan Bapak itu sering merasakan kebas atau mati rasa, atau Bapak tidak bisa merasakan tangan Bapak ini? Kadang-kadang kebas sih, Pak. Oh, kadang-kadang kebas ya, Pak? Tapi Apa jarang ya? ya. Oke, baik. Oke, lalu selanjutnya yaitu pengkajian atau pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan kulit dan jaringan dan infeksi terselubung. Nah, yang kita nilai di sini yaitu bagaimana keadaan dari daerah luka yang kita gips itu secara keseluruhan. Nah, ini dapat terjadi apabila gips dipasangkan ke tangan kalian terlalu ketat, itu akan dapat menimbulkan infeksi. Dan jikalau gips yang kita pasang itu kasar atau ada ujung-ujung yang runcing, itu akan dapat menyebabkan luka tambahan di tangan kalian yang sudah luka juga sebelumnya. Dan kita lihat juga warna darah yang terdapat di area luka ini. Dan kita raba juga di bagian atas dan bawah tangan kalian ini. Apabila terasa hangat, itu dapat mengindikasikan bahwa di tangan kalian ini masih mengalami inflamasi. Dan selanjutnya itu kita cium juga atau kita rasakan juga aroma dari tangan kalian ini, apakah beraroma busuk atau tidak. Nah, kalau beraroma busuk itu kemungkinan besar tangan kalian ini mengalami infeksi. Oke, baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan olfatoriks tadi kepada Bapak, bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa senang ya, Pak ya. Cuman saya ingin bertanya nih, Pak. Apa, Pak? Dari hasil pengkajian tadi, apakah tangan saya ini tidak apa-apa? Dari yang saya kaji tadi, alhamdulillah tangan Bapak itu normal ya, Pak. Itu tidak terdapat pendarahan yang lain. Dan saya lihat juga keadaan kulit Bapak itu normal. Dan tadi saya tekan juga itu normal, dan Bapak bisa merasakan sensasi ya, Pak. Dan tidak ada terdapatnya nekrosis jaringan ya, Pak. Oke, baik. Nah, ada lagi yang ingin Bapak tanyakan sebelum saya pamit? Tidak ada ya, Pak? Oke, baik. Nah, karena waktu kita sudah selesai, saya izin pamit dulu ya, Pak. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.